Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Rizky Madani, Muhammad Ridha Ma'arif, Rusmawati, dan dari kelompok 10 yaitu Bahdiatur Amelia, Efnindra Wahyudi yaitu saya sendiri yang akan mempresentasikan materi ini, dan kemudian ada Nurafni Aziza. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi teori peluang. Nah, yang pertama, apa itu pengertian dari teori peluang? Teori peluang atau juga yang dikenal sebagai probabilitas merupakan suatu cara untuk mengungkapkan pengetahuan ataupun kepercayaan. Nah, jika sebuah kejadian akan berlaku atau sudah terjadi, peluang merupakan sebuah nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Nah, beberapa kejadian akan disebut saling bebas apabila kemunculan sebuah kejadian tidak akan mempengaruhi kemunculan kejadian yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian percobaan. Nah, apa itu percobaan? Percobaan itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama dan untuk memperoleh hasil tertentu. Setiap percobaan memiliki kemungkinan hasil atau kejadian yang akan terjadi dan hasil dari setiap percobaan sulit untuk ditentukan secara pasti. Contohnya ada di kolom sebelah kanan yaitu ada beberapa ilustrasi. Ada ilustrasi yang pertama yaitu melempar satu keping mata uang logam, kemungkinan hasilnya itu muncul gambar atau angka. Dan yang kedua yaitu melempar satu buah dadu, muncul mata angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian ruang sampel. Nah, ruang sampel ini himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan titik. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel itu bisa disebut sebagai kejadian. Nah, banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan huruf S. Contohnya ada di bawah ini, yaitu satu buah koin dilempar sebanyak 3 kali. Maka dari itu ruang sampel dan serta banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut ialah jawabannya yaitu kemungkinan ada beberapa kemungkinan yaitu dari koin yang pertama yaitu ada huruf dari angka, gambar, angka, gambar, gambar yang akan kita lambangkan sebagai A itu adalah angka, G itu adalah gambar. Dan yang kedua yaitu AAG, AGA, GG. Dan yang ketiga yaitu AGA, AGG, AG. Maka sampelnya itu adalah AAAA yang pertama, yang kedua itu AAG, yang ketiga itu AGA, yang keempat itu GAA, dan yang kelima itu AGG, yang keenam itu GAG, yang ketujuh GGA, dan yang kedelapan yaitu GGG. Maka jumlah sampelnya itu ada sebanyak 8. Kemudian selanjutnya yaitu peluang kejadian. Nah, jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya itu memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Nah, maka peluang dari suatu kejadian A itu adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel S, yang rumusnya digambarkan sebagai P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Contohnya itu sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul bilangan ganjil adalah, kemudian akan kita jawab yaitu ruang sampel dadu yang dilambangkan sebagai S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka S-nya itu ada sebanyak 6. Nah, kemudian bilangan ganjil A-nya itu ada 1, 3, dan 5. Maka banyaknya bilangan ganjil atau banyaknya anggota A itu ada sebanyak 3. Nah, maka peluang muncul bilangan ganjil itu adalah yang mana peluang kejadian A itu sama dengan NA-nya yang mana nilainya itu 3 dibagi anggota ruang sampelnya itu sebanyak 6, maka jadinya 3/6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/2. Yang selanjutnya yaitu peluang komplement dari suatu kejadian. Nah, A adalah kejadian pada sebuah ruang sampel, sedangkan A pangkat C itu merupakan kejadian bukan A yang juga terdapat pada ruang sampel tersebut. Nah, hubungan antara kejadian A dan kejadian A pangkat C dirumuskan sebagai berikut. P
dalam kurung A ditambah P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A, di mana P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A, kemudian P dalam kurung A pangkat C dilambangkan sebagai peluang bukan kejadian A. Contohnya itu peluang Ani lulus ujian matematika adalah 0,75. Nah, maka peluang Ani tidak lulus ujian matematika itu adalah, contohnya akan kita jawab. Nah, peluang kejadian A atau peluang kejadian Ani lulus ujian matematika adalah 0,75. Kemudian, peluang kejadian Ani tidak lulus ujian matematika itu adalah, nah maka akan kita jawab menggunakan rumus yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu P dalam kurung A tambah P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. Nah, maka kita pindahkan posisinya, yaitu jadi P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A, yang mana P-nya itu 1, P dalam kurung A atau peluang kejadian A-nya itu 0,75. Maka kemudian akan kita dapatkan hasil P dalam kurung A pangkat C atau peluang bukan kejadian A-nya itu 0,25. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.